Halo semua, perkenalkan saya Rizky Puspa-Lestari dan rekan saya Meli Bugis. Kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial yakni suatu proses ketika terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan itu terjadi karena masuknya ide-ide pembaharuan yang diadopsi oleh para anggota sistem yang bersangkutan. Adapun pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan yakni perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Kemudian ada proses perubahan sosial. Ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama invensi, difusi, kemudian konsekuensi. Invensi ini merupakan penciptaan dan pengembangan ide baru. Kemudian difusi, yakni mengkomunikasikan ide baru tersebut dalam sistem sosial. Dan yang ketiga merupakan konsekuensi, yakni perubahan yang terjadi ini apakah nantinya akan diadopsi atau dilakukan penolakan oleh sistem sosial. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meli Bugis. Silahkan, Mbak Meli. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe perubahan sosial. Di sini ada 3 tipe perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan cepat dan perubahan lambat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, teori perubahan sosial. Di sini ada 4 teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antar kelas sosial di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Yang ketiga, teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Di sini ada 2 faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Dan yang keempat, adanya revolusi. Selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial menurut Sujono Sukanto. Yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain dimungkinkan terjadi karena adanya proses difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, lapisan masyarakat yang terbuka, yang memungkinkan orang untuk bermobilitas sosial secara vertikal. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Yang kelima, memiliki orientasi ke depan, artinya punya visi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dan yang keenam adalah ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemudian dampak perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contoh dari penemuan yang sangat membantu aktivitas manusia adalah penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Yang kedua, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Yang ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Dampak negatifnya, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Kemudian yang kedua, kemunduran moral. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami.